Billiard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Kopiko adalah merek permen kopi yang diproduksi oleh perusahaan Mayora Indah Terbuka yang berbasis di Indonesia. Namun, meskipun berasal dari Indonesia, produk Kopiko telah meraih popularitas yang luar biasa di seluruh dunia. Awalnya, Kopiko hanya dijual di pasar lokal Indonesia, tetapi kemudian dikembangkan untuk pasar ekspor. Kopiko pertama kali memasuki pasar internasional pada tahun 1980-an dan berhasil mendapatkan perhatian konsumen di Asia Tenggara. Kemudian, pada tahun 1990-an, Kopiko mulai memasuki pasar global dan menjadi sangat populer di negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura. Faktor yang membuat Kopiko begitu populer adalah rasa kopi yang khas dan unik, serta kualitas produk yang terjamin. Selain itu, produk Kopiko juga memiliki kemasan yang menarik dan juga mudah dibawa kemana-mana sehingga cocok untuk dikonsumsi di mana saja dan kapan saja. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas Kopiko semakin meningkat dan merek ini telah menjadi produk yang sangat terkenal di seluruh dunia. Banyak orang dari berbagai negara yang telah mencoba dan menyukai permen kopi ini. Kopiko bahkan telah menjadi salah satu merek permen kopi terpopuler di Indonesia. Dan penting untuk dicatat bahwa keberhasilan Kopiko tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tapi juga dari strategi pemasarannya. Perusahaan Mayora Indah Terbuka telah melakukan kampanye pemasaran yang efektif untuk mempromosikan merek Kopiko, termasuk di iklan televisi, penempatan produk di toko-toko yang strategis, dan kampanye promosi di media sosial. Dalam fenomena Kopiko yang mendunia, terdapat beberapa aktor yang terlibat, diantaranya PT Mayora Indah Terbuka. Perusahaan makanan dan minuman Indonesia ini adalah produsen merek kopi instan Kopiko yang mendunia. Sebagai produsen, Mayora Indah Terbuka memainkan peran penting dalam menciptakan merek yang populer di seluruh dunia melalui strategi pemasaran yang efektif dan penawaran produk yang berkualitas. Selanjutnya ada kompetitor. Kompetitor dalam industri kopi instan adalah aktor yang perlu dipertimbangkan oleh Mayora Indah Terbuka dalam mengembangkan merek Kopiko. Beberapa merek kopi instan terkenal di dunia adalah Nescafe, Starbucks, dan Maxwell House. Dalam pemetaan aktor-aktor yang terlibat, dapat dilihat bahwa PT Mayora Indah Terbuka sebagai produsen merek Kopiko, Mayora Indah Terbuka memainkan peran penting dalam menciptakan merek yang populer di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia dan konsumen dilihat sebagai aktor protagonis. Pemerintah dapat berperan sebagai aktor pendukung atau fasilitator dalam mempromosikan merek Kopiko di pasar internasional. Sedangkan konsumen cenderung dilihat sebagai protagonis karena feedback dari setiap konsumen berbeda-beda. Sementara itu, kompetitor dapat dipandang sebagai aktor antagonis yang bersaing dengan merek Kopiko dalam industri kopi instan. Jadi gimana sih cara brand Kopiko beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi lokal di pasar internasional? Jadi brand Kopiko ini dia mempunyai beberapa cara ya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal di berbagai pasar global, yaitu salah satu caranya menciptakan varian rasa lokal. Kopiko telah menciptakan varian rasa lokal yang sesuai dengan preferensi lokal di berbagai pasar, misalnya di negara Asia Tenggara. Seperti Indonesia, Filipina. Kopiko ini menghadirkan varian kopi dengan rasa gula aren atau gula kelapa yang memang populer di daerah tersebut. Di pasar lain juga seperti India, mereka juga menawarkan varian kopi dengan menambahkan rempah-rempah tradisional yang memang cocok di daerah tersebut. Adapun cara lain yang digunakan oleh Kopiko, yaitu menggunakan strategi pemasaran yang relevan dengan budaya dan preferensi lokal. Jadi brand Kopiko ini bekerja sama dengan selebriti-selebriti dan ikon-ikon lokal yang terkenal
dalam iklan mereka untuk meningkatkan daya tarik merek di pasar tertentu. Lain selanjutnya yaitu penetrasi pasar melalui distribusi. Jadi Kopiko ini mengamati pola distribusi lokal dan kebiasaan belanja di pasar tertentu untuk memastikan ketersediaan produk mereka secara luas. Cara terakhir yang digunakan oleh Kopiko yaitu mereka berinvestasi dalam riset dan pengembangan untuk memahami preferensi lokal secara mendalam. Dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang budaya, selera, dan preferensi lokal di pasar tertentu, mereka dapat menghasilkan inovasi produk yang relevan dan menarik bagi konsumen setempat. Jadi bagaimana Kopiko mempertahankan kualitas dan cita rasanya sehingga bisa dijual di berbagai negara. Jadi Kopiko itu harus menghadapi tantangan dalam hal perbedaan budaya dan selera konsumen. Dan Kopiko harus memahami selera masyarakat di tiap negara dan menyesuaikan produknya agar bisa diterima di pasar lokal. Selain itu juga Kopiko harus menyesuaikan dan memperhatikan peraturan dan hambatan perdagangan yang berbeda di tiap negara. Bagaimana strategi pemasaran Kopiko berperan dalam ekspansi internasional mereka? Ada beberapa cara strategi pemasaran Kopiko yang berkontribusi dalam ekspansi internasional mereka. Yang pertama yaitu penetapan tujuan pasar yang jelas. Jadi sebelum melakukan sebuah ekspansi internasional, Kopiko melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi peluang dan menetapkan tujuan pasar yang jelas. Yang kedua, ada branding yang kuat dan konsisten. Kopiko membangun branding yang kuat dan konsisten di seluruh pasar internasional. Merek ini menghadirkan citra yang khas dan mengkomunikasikan nilai-nilai merek yang kuat seperti rasa kopi yang autentik dan kualitas produk yang tinggi. Yang terakhir yaitu penyesuaian produk dan varian rasa. Kopiko menggunakan strategi pemasaran yang adaptif dengan menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi preferensi lokal di berbagai negara. Jadi keunikan dan ciri khas Kopiko dapat mengglobal itu tuh karena dengan kombinasi rasa kopi yang khas dan juga kualitas produk yang tinggi, lalu juga inovasi varian rasanya tuh udah banyak dan kemasannya pun juga praktis. Dan Kopiko itu berhasil menciptakan ciri khas yang menarik bagi konsumen di berbagai negaranya. Prospek keberhasilan para aktor utama dalam menghadapi tantangan atau masalah besar yang dihadapi seperti masalah regulasi dan persaingan yang ketat di pasar global bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Namun, dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh para aktor utama seperti inovasi produk, ekspansi pasar, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terlihat bahwa mereka memiliki potensi untuk berhasil dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Meskipun banyak strategi yang sudah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang mungkin mempengaruhi kemampuan para aktor utama untuk berhasil, seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, dan persaingan yang semakin ketat di pasar global. Namun, dengan terus melakukan inovasi dan adaptasi, serta menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak terkait, para aktor utama memiliki prospek keberhasilan yang cukup baik dalam menghadapi tantangan besar tersebut. Dengan apa yang sudah kami bahas, kami mendukung fenomena ini. Sebagai sebuah produk, Kopiko berhasil menawarkan nilai tambah yang unik, yaitu rasa kopi yang khas dan mudah diakses dengan harga terjangkau. Hal ini membuat banyak orang di seluruh dunia menyukai Kopiko dan memilihnya sebagai minuman kopi favorit mereka. Selain itu, Kopiko juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal karena diproduksi di berbagai negara dan menyerap tenaga kerja lokal. Secara keseluruhan, fenomena Kopiko yang mendunia dapat memberikan dampak positif pada industri makanan dan minuman serta perekonomian lokal di negara-negara di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu, sebagai konsumen, kita dapat mendukung produk lokal yang baik seperti Kopiko untuk membantu menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di negara kita.